Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Purnama Putri, NIM K71201110 kelas 5A. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran menggunakan aplikasi editing video yaitu Videoshow, Capcut, dan juga InShoot. Alasan saya memilih ketiga aplikasi tersebut yaitu untuk mempermudah ketika proses editing video agar menghasilkan video pembelajaran yang optimal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Benar, minggu lalu kita sudah belajar tentang udara yang bersih. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 3 yaitu makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran ke-1. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 yaitu makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran ke-1. Anak-anak yang hebat, kita belajar bersama ya. Apakah kalian selalu makan makanan yang sehat seperti yang terlihat pada gambar? Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat sayur-sayuran dan buah-buahan yang sehat. Nah, apakah anak-anak suka makan makanan seperti yang terlihat pada gambar?
Ibu guru harap kalian suka ya makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin. Nah, selanjutnya coba sebutkan contoh-contoh makanan yang menurut kalian sehat. Itu ada apa saja? Nah, benar, tadi ada yang jawab nasi, lauk, sayur, buah-buahan, dan juga susu. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan dari masing-masing contoh makanan sehat tersebut? Nah, kalau kalian belum tahu, Ibu akan memberitahu ya, kalian bisa mencatat di buku kalian masing-masing. Nah, yang pertama yaitu berupa makanan pokok. Contoh dari makanan pokok yaitu seperti tadi yang sudah disebutkan, nasi, kemudian nasi merah, kemudian ubi, roti, dan juga roti gandum. Nah, yang kedua yaitu lauk hewan. Nah, lauk hewan ini maksudnya yaitu yang berasal dari hewan-hewan. Contohnya yaitu telur ayam, telur bebek, kemudian daging, susu, keju, dan ikan. Kemudian selain ada lauk hewani juga terdapat lauk nabati. Nah, lauk nabati itu yaitu lauk-laukan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya yaitu kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Nah, makanan sehat yang keempat yaitu sayur. Contoh dari sayuran itu ada apa saja sih? Ya, benar, ada wortel, kemudian brokoli, kembang kol, buncis, kemudian jagung, dan juga tomat. Nah, makanan sehat yang kelima yaitu ada buah-buahan. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak contoh dari buah-buahan itu apa saja? Nah, benar, contohnya yaitu pepaya, semangka, jeruk, alpukat, kemudian buah naga, kemudian ada mangga. Nah, yang terakhir, ada yang tahu nggak biar lengkap itu ada apa lagi? Ya, benar, susu. Nah, makanan sehat yang terakhir yaitu susu. Nah, ketika kita memakan keenam makanan tersebut, maka akan terbentuk 4 sehat, 5 sempurna. Nah, makanan tersebut merupakan makanan yang sehat dan bergizi sehingga sangat baik untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya, apakah kriteria dari makanan yang sehat itu? Nah, makanan yang sehat yaitu makanan yang memenuhi gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, apa saja sih itu? Nah, itu terdiri dari vitamin, mineral, protein, karbohidrat, fosfor, kemudian lemak, dan juga kalsium. Nah, makanan yang sehat itu baik untuk tubuh kita. Nah, tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama ya. Dan di sini ada dialog antara Siti, Dayu, dan juga Edo. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Nah, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi,
maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik. Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pasti lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat itu penting bagi tubuh kita ya. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu berupa barang ataupun jasa kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama ya. Nah, iklan dapat kita temui baik di televisi ataupun didengar di radio. Kemudian dapat juga kita lihat di jalan-jalan seperti terdapat pada papan billboard atau papan iklan. Nah, ini iklan yang pertama, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian ada iklan yang kedua, yaitu makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian pada iklan yang ketiga, yaitu cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, kalimat yang menarik ini disebut juga dengan kalimat persuasif. Selanjutnya, amatilah iklan di atas dengan seksama, kemudian tuliskan apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Nah, gambar yang pertama ini gambar irisan buah. Nah, tulisan yang kulihat yaitu makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian pada iklan yang kedua terdapat gambar seorang anak sedang menyantap buah semangka. Kemudian tulisan yang kulihat yaitu makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, gambar iklan yang ketiga yaitu gambar sayur dan buah-buahan. Nah, tulisan yang kulihat yaitu cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan teman sebangkumu tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, yaitu kata-kata kunci dari iklan tersebut. Kemudian kedua, ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Yang ketiga, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Kemudian, jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran sebagai berikut. Nah, di sini terdapat peta pikirannya, kata kuncinya. Yang pertama, kata kunci adalah, kata kunci sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci atau kode yang digunakan untuk menghubungkan suatu kata ke kata lain atau informasi lain. Kemudian yang kedua yaitu terdapat ciri-ciri sebuah kata kunci adalah yang pertama terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk sebuah frase kata. Kemudian yang kedua mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Kemudian yang ketiga yaitu mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan. Selanjutnya yaitu kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Kemudian alasanku memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci iklan adalah kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam sebuah iklan. Selanjutnya, kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci atau kode yang digunakan untuk
menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu pada umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, apa sih yang dimakan sapi hingga bisa menghasilkan susu? Nah, untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi, bagaimana aku mencernanya, itu adalah kata sapi. Tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini adalah contoh gambar sapi. Apa organ pencernaan hewan dan manusia itu sama? Apakah organ pencernaan hewan yang terdapat dalam mulut seperti gigi dan lidah fungsinya sama seperti manusia? Kemudian, mengapa hewan mamalia memamah makanannya sebanyak 2 kali? Apakah lambung hewan sama dengan lambung manusia? Apakah usus yang dimiliki hewan sama dengan usus manusia? Apakah proses mengeluarkan sisa makanan hewan sama dengan proses pada manusia? Kemudian, apakah fungsi gigi hewan sama dengan fungsi gigi pada manusia? Dan yang terakhir, apakah panjang usus hewan sama dengan panjang usus manusia? Kemudian, bagaimana sih sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Nah, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan sebanyak 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba. Nah, mikroba ini yaitu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu hewan dalam mencerna rumput. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada hewan sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, ini fungsinya sama ya dengan gigi manusia. Kemudian yang kedua yaitu lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian yang ketiga yaitu ada saliva yang merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Saliva ini dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut dengan air liur ya. Nah, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut ya.
Nah, organ yang pertama yaitu rumen. Makanan yaitu rumput masuk ke dalam mulut, kemudian didorong dan masuk ke dalam rumen. Rumen atau perut besar merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke dalam mulut, kemudian dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersamaan dengan makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Nah, selanjutnya omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam abomasum. Nah, abomasum ini biasa disebut dengan perut masam. Karena perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak berguna ini akan dikeluarkan melalui anus atau yang biasa disebut dengan kotoran hewan. Nah, selanjutnya tugas kalian yaitu menuliskan kosakata-kosakata baru yang kamu temukan dalam bacaan di atas. Selanjutnya, diskusikan dengan guru dan temanmu tentang arti dari kosakata-kosakata tersebut. Nah, di sini yang pertama yaitu ruminansia, artinya hewan pemamah biak. Kemudian yang kedua yaitu sistem, yang artinya suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen yang dihubungkan bersama. Kemudian yang ketiga yaitu kompleks, artinya mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. Kemudian yang keempat yaitu spesifik, artinya khusus, bersifat khusus ataupun khas. Kemudian yang kelima yaitu mikrob, yaitu mikrob yang artinya organisme yang sangat kecil ukurannya. Kemudian yang keenam yaitu mekanisme, artinya cara kerja suatu organisasi. Kemudian yang ketujuh yaitu kimiawi, yang artinya secara atau berkenaan dengan kimia. Kemudian yang kedelapan yaitu fermentasi, yang artinya penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi atau peragian. Yang kesembilan yaitu anaerob, yang artinya organisme yang dapat hidup secara baik tanpa oksigen. Kemudian yang ke-10 yaitu absorpsi, yang artinya penyerapan. Nah, diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia berupa sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut ini. Nah, ini adalah prosesnya. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut, kemudian didorong ke dalam esofagus, kemudian dilanjutkan ke dalam rumen atau perut besar. Nah, proses yang terjadi yaitu proses pencernaan dengan bantuan bakteri. Kemudian yang keempat yaitu didorong ke dalam mulut. Proses yang terjadi yaitu makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Kemudian yang kelima
Kemudian yang kelima yaitu retikulum. Proses yang terjadi yaitu makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam omasum. Kemudian selanjutnya akan didorong ke dalam abomasum. Nah, selanjutnya terdapat organ pencernaan pada hewan sapi. Yang pertama yaitu mulut. Nah, dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat dua organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting, yaitu gigi dan juga lidah. Gigi pada hewan ruminansia berbeda dengan susunan gigi hewan mamalia lain. Kemudian yang kedua yaitu ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran organ penghubung antara rongga mulut dan juga lambung. Pada saluran ini makanan tidak mengalami proses pencernaan. Nah, selanjutnya organ yang ketiga yaitu bernama rumen. Nah, rumen ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian nama organ yang keempat yaitu mulut. Nah, fungsinya pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah untuk kedua kalinya. Nah, makanan ini selanjutnya akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, organ yang kelima yaitu retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak akan masuk ke omasum atau perut kita ya. Kemudian organ yang keenam yaitu omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian selanjutnya makanan akan masuk ke dalam abomasum. Nah, organ yang ketujuh yaitu abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsim yang dihasilkan oleh abomasum. Kemudian yang kedelapan yaitu usus halus dan anus. Setelah makanan telah halus dari ruangan abomasum, makanan tersebut kemudian didorong ke dalam usus halus. Dalam organ inilah sari-sari makanan tersebut akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ampas atau sisa-sisa makanan tersebut yang berupa kotoran akan dikeluarkan melalui anus. Nah, setelah melengkapi diagram di depan, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Kemudian gambarlah hewan sapi seperti di bawah ini pada gambar dengan ukuran A3 ya. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Kemudian yang kedua, memberi tanda panah. Gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Yang ketiga yaitu warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin menggunakan pensil warna ataupun krayon. Nah, ini adalah contoh dari gambar sapi beserta keterangan organ-organnya ya. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu berikan. Apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan akan Ibu koreksi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.